Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Di depan saya ini ada speaker Harman Kardon Onyx Studio 7 gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat ada lampu merah menyala di bawahnya. Speaker Harman Kardon ini rusaknya adalah mati gitu ya. Jadi di cas itu nggak bisa nyala. Dinyalain bentar, habis itu mati lagi gitu ya. Jadi nggak bisa nyala lama gitu lah ya. Nah, setelah saya bongkar ternyata baterainya itu drop tegangannya sampai di 3,1 volt. Nah, 3,1 volt itu kan tidak bisa dipakai untuk nyalain speaker gitu teman-teman ya. Jadi minimal 3,7 atau 3,8 gitu ya. Nah, sekarang di sini saya sudah menyalakan ininya, speakernya teman-teman, dengan melakukan sedikit modifikasi teman-teman. Nah, sedikit modifikasi itu teman-teman bisa lihat di video saya nanti ya. Di sini saya jelasin dulu kenapa saya modifikasi gitu ya. Karena di sini ada IC yang tidak bekerja sebagaimana mestinya gitu ya. Kalau teman-teman lihat banyak banget ada IC di sini. Bingung kan yang mana gitu ya. Jadi di sini ada IC kecil teman-teman dekat konektor ini. Dan outputnya itu menuju ke jalur ke baterai teman-teman. Nah, di sini itu dia seharusnya memberikan tegangan 4,2 volt gitu ya. Dari sini 4,2 volt gitu. Harusnya memberikan tegangan 4,2 volt. Nah, di sini inputnya itu dia hilang teman-teman. Inputnya di sini hilang. Harusnya inputnya ini ada fuse putih. Itu harusnya ada. Nah, setelah saya suntik, tegangan outputnya tetap nggak ada 4,2 volt. Makanya saya lakukan modifikasi gitu. Jadi saya tidak mencabut ini, seharusnya sih dicabut ya. Tapi karena tidak bikin short, saya tidak cabut. Ini juga yang seharusnya di sini outputnya ada tegangan, nggak ada tegangan gitu ya. Dan pada saat saya berikan tegangan, IC chargernya juga nggak ngasih tegangan ke baterai gitu. Karena tidak bikin short, akhirnya saya biarkan gitu ya. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Kita dapat lagi Harman Kardon Onyx, kalau nggak salah ini Onyx berapa ya, 7 mungkin ya. Coba kita lihat, saya juga nggak hafal ya. Oh iya, model Onyx Studio 7 teman-teman. Harman Kardon Onyx Studio 7. Ini kita nyalain dulu nih. Hidup, habis itu mati langsung. Baru dihidupin mati langsung gitu ya, mati sendirinya. Saya nggak ada mencet. Dan tadi ada lampu merah. Kalau lampu merah tuh kan artinya baterainya habis ya, baterai habis. Kita coba cas dulu ya. Ini sudah saya colokin ke charger, tapi nggak ada indikator. Saya nggak tahu kalau Onyx Studio 7 dicolokin charger nyala nggak ya? Mati langsung. Kayak gitu teman-teman. Pertama-tama mungkin kita pastikan dulu bahwa chargernya berfungsi ya. Maksudnya ada tegangan atau enggak di chargernya ini. Itu kita harus pastiin dulu. Dan ternyata chargernya normal 19 volt. Jadi chargernya nggak apa-apa ya. Yang rusak berarti speakernya ini gitu. Nah, sekarang kita akan buka atau bongkar speakernya dan lihat bagian dalamnya seperti apa. Bagian dalamnya ini selalu menarik ya kalau kita bongkar-bongkar kayak gini. Kalau teman-teman lihat di sini ya, gak ada baut sama sekali. Nanti saya videokan, saya bongkar dulu ya. Oke, untuk buka speaker ini Onyx 7 ini teman-teman bisa pakai alat bantu ya, mungkin alat congkel atau apa gitu ya. Bisa pick gitar, bisa juga alat pencongkel seperti ini, karena kita akan mencongkel cover di bagian depan dari speaker ini gitu. Caranya adalah dengan masukin aja ininya, alat pencongkel teman-teman gitu ya, ke sela-sela di sini. Ini mungkin memang masih rapat banget karena sepertinya ini belum pernah
dibongkar sama sekali teman-teman. Ini kita coba pakai alat congkel seperti ini. Nah, ini udah masuk. Udah masuk teman-teman. Nah, jadi kalau sudah bunyi klik gitu, artinya ada kunci-kuncian yang sudah terlepas gitu ya. Nah, itu bukan patah ya, jadi ada kunci-kuncian yang terlepas. Terus dilanjutin ke pinggir-pinggirannya kayak gini. Saya pakai pinset juga, bawahnya pinset ya, bukan ujungnya runcing tuh. Ini kayak gini. Dia pakai kunci-kuncian di seluruh pinggirannya ini. Jadi kita harus lepasin dulu kunciannya biar bisa buka. Kita lanjut bagian atas ini sudah, sekarang lanjut di bagian bawah. Nah, seperti ini teman-teman, sudah lepas cover bagian depannya, dan ini klip-klip yang mengunci cover bagian depan ya. Nah, sekarang itu kita tugasnya adalah melepas baut-baut yang ada di semua lubang-lubang di sini. Ini ada lubang, ini lubang. Jadi baut itu dilepasin dulu, baru bisa ngelepasin ini apa namanya, bagian yang ada pasif pas dan speakernya ini. Nah, kalau udah dibongkar, teman-teman bisa lihat ini masih dengan kakinya gitu ya. Sedangkan di sini bagian ini nih, teman-teman bisa lihat ada satu speaker yang besar dan dua buah tweeter, satu, dua. Yang speaker besar cuma ada satu aja, kayak gitu ya. Dan mesinnya ini pendingin amplifier, mesinnya jauh lebih bersih daripada Onyx Studio sebelumnya ya. Maksudnya bersih itu komponennya apa ya, lebih nggak rame aja gitu ya, lebih nggak rame. Kalau yang versi sebelumnya, yang misalkan Onyx Studio 3 gitu ya, kan kapasitor elko tuh banyak banget di sekeliling amplifiernya, tapi ini sedikit banget teman-teman. Saya nggak tahu kenapa, apa ada di bawahnya ya, nggak ada. Lebih sepi ya, lebih sepi. Nah, pertama yang harus kita tes itu adalah tegangan pada baterainya teman-teman. Pastikan apakah baterainya itu tegangannya masuk memenuhi syarat apa enggak, maksudnya tegangannya normal apa enggak gitu ya. Ini kita coba nih, konektor baterai ini kita cari kabel hitam sama merahnya. Oke, saya kebalik nggak apa-apa ya, maksudnya biar bisa ngeliatin. Nih 3,1, jelas 3,1 itu nggak bisa bikin speakernya ini nyala, makanya dia nyala bentar mati lagi gitu ya. Ini kita copot dulu. Yang kita curigai, yang patut kita curigai selanjutnya adalah kenapa pada saat chargernya dicolokin itu tidak mau keluar indikator atau tanda-tanda bahwa dia sedang mencharging. Caranya ngetes adalah begini teman-teman ya. Jadi chargernya dicolokin dulu ke ininya, konektor. Terus kabelnya kita pasang. Caranya ngetes adalah dengan mengukur tegangan di keluaran ini, konektor ke baterainya. Nih ya, baterainya saya copot. Saya ukur ada nggak tegangan keluar dari konektor ini gitu. Dan teman-teman bisa lihat tegangannya ada keluar, tapi yang keluar tuh cuma 1,4 teman-teman. 1,4 volt.
Sedangkan baterainya ini baterainya ada di dalam sini. Baterainya ini perlu tegangan 4,2 volt. Nah, itu yang menyebabkan speaker Harman Kardon Onyx Studio 7 ini nggak bisa nyala walaupun chargernya udah dipasang atau dicolokin gitu ya. Ini kita cabutin dulu. Nah, langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah melepas bagian mesinnya ini. Hati-hati teman-teman, di sini ada fleksibel yang kalau kita keliru ini bisa robek, jadi bahaya ya. Ini kita copotin dulu. Kabel speaker juga sebenarnya harus dicopot, tapi saya lepas bautnya dulu teman-teman ya. Saya buka bautnya dulu. Terus yang lain harus dilepas adalah kabel antena Bluetooth di sini ya, konektor antena Bluetoothnya. Ini harus dicopot juga. Takutnya nanti ketarik, itu bahaya. Setelah saya perhatikan di sini teman-teman ya, konektor speakernya nggak bisa dicopot ternyata, karena dia di solder gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, kita kerja di sini aja, di atas ini aja nggak apa-apa. Tadi rencananya kan saya mau copot ini biar lebih leluasa aja perbaikin gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini teman-teman bisa perhatikan. Saya juga nggak terlalu paham sih ya tentang ini karena saya nggak sering juga ngelihat Onyx yang seri ini gitu. Di sini ada beberapa induktor teman-teman ya, yang besar, sedang, ada yang kecil juga. Kita pertama harus memastikan bagian yang mana adalah bagian rangkaian charger untuk baterainya gitu. Inputnya 19 volt di sini, otomatis baterainya nggak mungkin dong kena 19 volt kan gitu. Pasti ada rangkaian penurun tegangan. Yang kalau kita lihat di sini tuh ada induktor ya, berarti tipe penurun tegangannya itu pakai switching gitu ya. Dan saya harus cari tahu itu yang mana dia bagian yang itu, yang mana bagian yang tidak ngeluarin tegangan 4,2 volt gitu ya, yang mana IC yang tidak ngeluarin tegangan 4,2 volt gitu. Nah, di sini sayangnya dekat konektor baterai ini ada lem ya, ada lem silikon yang pastinya di rangkaian itu saya nggak bisa ngecek, harus digeletein dulu, atau mungkin kita cek yang bisa kita cek aja gitu ya. Coba saya cari-cari tahu dulu ya. Nah teman-teman, setelah saya cek gitu ya, jadi IC-nya itu tegangan ada masuk 19 volt, cuman IC chargernya itu nggak kerja gitu teman-teman. Nah karena itu, dan karena IC-nya juga saya nggak tahu apa, di sini saya memutuskan untuk menggunakan modul charger ini ya, yang 2 ampere ya, seperti ini. Ini saya beli di toko online Dwi Arsana. Dan modulnya kayak gini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan inputan dari 5 volt, 5 sampai 15 volt gitu ya. Nah, karena di sini tegangannya yang tersedia cuma 19 volt, jadi saya akan memasangkan komponen tambahan yaitu step down untuk menurunkan tegangan dari 19 volt menjadi mungkin 12 volt ya, bukan 15 volt, atau mungkin sekitar 7 atau 8 volt, karena baterainya sendiri itu kan tegangannya cuma 4,2. Jadi saya harus mengeset dia tegangan di atas itulah gitu ya. Jadi saya akan rangkai dulu teman-teman, nanti baru saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah teman-teman, seperti ini ya. Nanti saya akan matikan listriknya. Ini saya tes dulu, dan kita harus pastikan bahwa outputnya itu tidak melebihi dari 4,2 volt. Teman-teman bisa lihat di sini 4,1 sekian ya. Jadi 4,1 sekian. Dan ini sudah bisa kita langsung jumperkan ke konektor baterainya. Saya cabut dulu.
Jadi kayak gini dia. Jadi pertama saya menggunakan step down. Sumber positifnya saya ambil dari 19 volt, negatifnya saya ambil dari jalur negatif PCB. Terus outputnya saya kasih kapasitor ya, yang 470 aja buat filter aja ya. Terus masuk ke input dari rangkaian charger baterai ini 2 ampere. Terus nanti positif dari output rangkaian charger ini saya akan solderkan ke konektor baterai yang positif gitu jadinya. Dan setelah itu nanti kita tes apakah dia bisa ngisi atau enggak gitu ya. Saya tinggal nyolderin kabel positifnya, outputnya ini ke konektor baterai nih, positif ke sini gitu teman-teman. Nah, sebelum kita pasang baterainya, di sini kita harus pastikan dulu benar-benar apakah sudah di bawah, kok mati sih, apakah dia tegangannya sudah keluar. Ini ya, 4,1 seperti ini teman-teman, dan tidak melebihi dari 4,2 karena kalau lebih dia bisa merusak baterai. Nah, di sini saya pastikan juga baterainya tegangannya sekarang tuh 3,1 teman-teman. Jadi sekarang saya akan coba cas. Teman-teman bisa lihat tadinya biru warna LED-nya, sekarang merah. Artinya dia mengecas gitu ya, atau mengisi baterai. Kita akan tunggu beberapa menit dan kita lihat hasilnya apakah tegangan baterainya naik dari 3,1 menjadi berapa gitu ya. Saya heran juga kenapa baterainya itu di 3,1 BMS-nya nggak protek gitu ya. Bisa jadi BMS-nya rusak, kita nggak tahu gitu. Tapi yang jelas tegangan 3,1 itu memang nggak bisa untuk nyalain speaker Harman Kardon ini gitu. Jadi kita tunggu tegangannya sampai naik ke di atas 3,7 lah. Nah, di sini kita coba tes lagi berapa baterainya sudah terisi ya. Kita lihat. Teman-teman bisa lihat sekarang tegangan baterainya itu 3,8 volt ya. Yang awalnya 3,1 sekarang 3,8. Nah, itu artinya Harman Kardon ini sudah siap dipakai karena sudah bisa mengisi baterai. Kita coba tes dulu 3,8, kita cabut dulu chargernya, lampu charger mati. Ini kita coba nyalakan dengan menekan tombol power. Saya lupa yang mana tombol power. Coba kita lihat dulu. Nah, ini udah nyala. Nyala dan nggak mati. Ya teman-teman ya. Kalau tadi kan nyala habis itu mati. Sekarang nyala dan tidak mati. Dan di sini terlihat baterainya kedip-kedip. Artinya baterainya habis banget. 3,8 itu sudah ya hampir habis gitu ya. Apalagi sekarang chargernya saya cabut. Otomatis kalau charger dicabut itu baterainya pasti akan turun dari 3,8 teman-teman. Sekarang 3,69 ya. Kenapa gitu? Karena pada saat charging itu kan dia ngasih tegangan 4,2 gitu. Jadi 3,6 tadi itu disuntik 4,2 otomatis ya gak mungkin 3,6 kebaca gitu ya, pasti di atasnya gitu. Nah, sekarang mungkin saya akan cas lagi beberapa jam gitu mungkin ya, dan nanti kita lihat apakah dia mau sampai tegangannya di atas 4 volt gitu. Di sini karena saya penasaran baterainya kayak apa ya. Di sini baterainya menggunakan baterai 18650 teman-teman. Yang kapasitasnya itu di sini teman-teman bisa lihat 3250 mAh ya. Jadi kalau seandainya ini kita bisa ganti baterainya dengan baterai yang besaran, kan ada tipe yang besaran tuh yang kemarin di video sebelumnya yang kapasitasnya itu bisa sampai 4800 mAh ya. Dan juga ada yang sampai 5000, ada juga yang 6000 mAh. Itu mungkin bakalan bikin
bassnya lebih nendang dan daya tahan untuk nyalanya lebih lama teman-teman. Tapi ya balik lagi, karena baterainya ini masih normal, jadi kita tidak menyarankan untuk mengganti atau menambahkan baterai ya. Baterainya ini masih bagus teman-teman, cuman herannya saya itu kenapa BMS-nya tidak cut off pada saat tegangannya itu sudah di bawah, itu aja sih. Nah teman-teman, ini lampunya sudah biru, artinya baterainya sudah penuh teman-teman ya. Kita coba cabut kabel chargernya, bentar. Sudah kita cabut, terus kita tes ngedrop nggak baterainya. Kalau ngedrop berarti baterainya rusak teman-teman ya. Coba kita tes 4,1 teman-teman. 4,1 ya. Kita coba nyalakan. Kalau dinyalain ngedrop nggak dia? Tombol on-nya mana ini? Oke. Pada saat nyala gitu ngedrop nggak dia? Nggak sih, masih 4,1 teman-teman. Jadi rasa-rasanya masih aman teman-teman ya. Baterai saya nggak usah ganti. Yang saya tambahin itu cuma modul charger yang tadi, step down dan modul charger. Itu karena IC chargernya itu nggak berfungsi teman-teman ya. Kalau teman-teman punya speaker Harman Kardon, masalahnya ketemu kayak gini gitu, saya saranin sih ganti IC-nya dulu. Kalau saya sendiri nggak ketemu IC-nya di mana belinya gitu ya. Kalau saya ketemu IC-nya di mana belinya, pasti saya ganti IC-nya gitu. Jadi yang tadi itu mengganti dengan modul charger dan step down itu cuma solusi terakhir aja teman-teman. Jadi saya tetap menyarankan mengganti IC-nya dengan IC yang sama atau asli gitu ya. Kalau saya sendiri sih ya biar cepat, karena tidak ada yang jual, saya pakai modul charger itu aja. Cuman saya nggak nyaranin teman-teman buat ngikutin saya, oke? Tapi ya cara saya seperti ini berhasil gitu ya. Yang penting nyala dah, bisa berfungsi gitu. Oke teman-teman, semoga pengalaman saya ini bermanfaat buat teman-teman yang punya speaker Harman Kardon ya. Dan setidaknya bisa bikin teman-teman dapat satu solusi lah kalau seandainya spare partnya nggak ketemu gitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini saya lagi ngeprint tuh di sana. Nanti untuk project selanjutnya. Oke, sampai jumpa.